Marvel dan superhero-nya. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Bagi para pencinta film Hollywood, Marvel adalah nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Marvel telah menemani pertumbuhan semua orang di dunia. Marvel adalah nama suatu perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi buku komik dan media lain berkaitan. Marvel pertama kali didirikan dengan nama Timely Publications pada tahun 1939, kemudian diganti nama menjadi Atlas Comics, sebelum akhirnya menjadi Marvel Comics pada tahun 1961. Sekarang Marvel telah menjadi salah satu penerbit buku komik terbesar dunia bersama dengan perusahaan saingan lamanya Detective Comics atau disingkat DC Comics. Marvel terkenal karena telah mengorbitkan karakter-karakter komik populer seperti Captain America, Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Doctor Strange, Daredevil, Wolverine, Ant-Man, dan tim Avengers, Guardian of the Galaxy, Fantastic Four, dan masih banyak lagi. Terus terang, saya sendiri adalah salah satu fans berat Marvel. Sebagian besar karakter ciptaan Marvel beroperasi dalam dunia yang dikenal sebagai Marvel Universe. Pada tahun 2009, The Walt Disney Company membeli Marvel Entertainment sebesar $4 miliar dalam transaksi saham dan uang tunai. Dengan demikian, perusahaan pencipta Mickey Mouse dan Snow White telah menjadi bos baru Spider-Man, Captain America, dan sebagainya. Namun beberapa saat yang lalu, pernah ada argumen mengapa Hollywood atau Marvel tidak menggunakan aktor dari Asia sebagai pemeran utamanya. Misalnya, Presiden Marvel Kevin Feige pernah disinggung soal casting peran Kui Master dalam film Doctor Strange, di mana akhirnya ia meminta maaf kepada publik atas kesalahannya ini. Karena Master Gui adalah pria dari Asia dalam komik aslinya. Tetapi dalam film layar lebarnya, dia memilih seorang wanita berkulit putih untuk menggantikan aktor pria Asia untuk peran ini. Dia menyatakan permintaan maafnya sambil mengatakan bahwa dia tidak mempertimbangkan terlalu banyak masalah itu pada awalnya dan merupakan kecerobohannya sendiri. Namun bisa dimengerti bahwa tujuan utama modal kapitalis adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kevin Feige mengubah jenis kelamin dan ras Master Kui pada awalnya juga untuk mencari keuntungan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih kaitannya? Di Hollywood, banyak pemeran film dan televisi memiliki aturan bawaan. Misalnya, pada akhir abad ke-20, semua film dan televisi Eropa dan Amerika dipenuhi dengan figur berbagai aktor pahlawan berkulit putih, seperti berbagai pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik atau pahlawan yang menyelamatkan dunia. Semuanya adalah pria berkulit putih. Tidak hanya itu, pria kulit putih harus menjadi idola di film dan televisi. Dan kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu menarik perhatian banyak wanita cantik untuk berbaris dan jatuh dalam pelukannya. Pada saat itu, sebagian besar aktris wanita hanya diperbolehkan untuk memainkan peran vas bunga, memainkan peran kecil yang menunggu seorang pahlawan pria kulit putih untuk menyelamatkannya. Akan tetapi setelah memasuki abad baru ke-21, situasi mulai berubah karena gelombang politik di negara barat. Contoh yang paling sederhana, seorang pria kulit putih yang menyelamatkan dunia sebelumnya, tetapi sekarang telah menjadi pria kulit putih ditambah pria kulit hitam dan aktris wanita yang menyelamatkan dunia secara bersama-sama. Peran penjahat yang sifatnya buruk tidak boleh dimainkan oleh orang kulit hitam. Kalaupun orang kulit hitam berperan sebagai penjahat, harus yang tampak jujur dan agung. Bahkan bila bagian dari film adalah peran pria kulit putih yang terkenal, sekarang pria kulit hitam boleh memainkannya. Saat ini, peran wanita tidak boleh menjadi vas bunga lagi. Sebaliknya, peran vas bunga akan dimainkan oleh aktor pria dari etnis lain selain kulit putih dan hitam, dan masih banyak peraturan lainnya lagi. Meskipun beberapa aturan casting telah berubah, namun satu hal tidak pernah berubah, yaitu aktor dari Asia.
Selain Bruce Lee yang dapat berperan sebagai pemeran utama aktor Asia yang dapat menunjukkan kualitas positif dalam film-film Hollywood untuk waktu yang sangat lama di akhir abad ke-20. Pada dasarnya dalam banyak hal, Hollywood cenderung mendiskriminasi aktor pria Asia. Artinya tidak memperbolehkan aktor pria Asia untuk menunjukkan keunggulan aktingnya di layar besar. Sebaliknya, wanita Asia diperbolehkan berperan sebagai piala untuk aktor kulit putih di layar Hollywood. Sebagai contohnya lagi, drama Amerika berjudul The Selfie yang dirilis pada tahun 2014. Pemeran utama drama Amerika ini adalah pria Asia kelahiran Korea Selatan berkebangsaan Amerika bernama John Cho, disertai dengan pemeran aktris bernama Karen Gillan yang sekaligus pemeran di film Guardians of the Galaxy. John Cho, protagonis pria ini memiliki penampilan pria Asia dengan citra yang sangat baik, pintar dan lucu, sehingga telah mengalahkan banyak pemeran pria kulit putih dan hitam lainnya dalam drama tersebut. Namun sayangnya produksi film drama tersebut kemudian dihentikan. Mengapa? Alasan resminya adalah pertunjukan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Loh, kok bisa? Pria baik asal Asia memiliki kemampuan akting dan citra yang sangat bagus dan pintar, kok bisa tidak sesuai dengan kenyataan? Sebaliknya, ketika orang kulit putih dan orang kulit hitam menyelamatkan dunia sepanjang hari, baru sesuai dengan kenyataan? Kritik para netizens dari berbagai negara. Aktor kulit putih dan kulit hitam boleh memukau ribuan wanita Asia dalam film. Mengapa aktor Asia tidak boleh jatuh cinta dengan aktris kulit putih? Yang paling menarik lagi adalah kualitas dari drama Selfie sebenarnya sangat bagus dan memiliki rating 7,2 di IMDb. Jadi tidak bermasalah bila mau syuting season berikutnya. Tapi episode barunya tetap dihentikan dengan alasan yang sangat sederhana. Menurut logika biasa, jika suatu film atau drama semakin bagus, maka banyak penonton akan mulai menerima pria Asia dengan citra yang sangat baik dan pintar, yang pasti juga akan membuat pemeran pria Asia semakin banyak muncul di masa depan. Namun, bila demikian, itu sama saja dengan mengambil alih peluang pekerjaan pria kulit putih. Back to the point lagi, tentang Marvel. Kui Master adalah karakter yang sangat bijaksana dan hebat dalam film Doctor Strange. Dia berperan sebagai mentor protagonis, dan dia sendirian bisa menaklukkan semua kejahatan magis di dunia. Dari sudut pandang tertentu, Kui Master juga dapat dianggap sebagai peran juru penyelamat dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah peran superhero ini bisa dimainkan oleh aktor Asia? Membiarkan aktor Asia bertindak sebagai mentor untuk aktor kulit putih, mengajari mereka prinsip-prinsip kehidupan dan bahkan melatihnya? Atau dengan kata lain, menciptakan aktor Asia sebagai penyelamat dunia? Anda mungkin bercanda. Oleh karena itu, menurut arah pasal, sangat tidak mungkin bagi Kevin Feige untuk memilih aktor Asia menjadi mentor protagonis aktor kulit putih mereka, apalagi membiarkan orang Asia menunggangi kepala pria kulit putih. Lalu, mengapa Presiden Marvel ini kemudian berubah pikiran sekarang? Alasannya sangat sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar film Asia, terutama China, telah berkembang pesat. Saat ini merupakan pasar terbesar kedua di dunia berdasarkan volume, yang sebentar lagi akan melampaui Amerika Utara dalam waktu dekat sebagai pasar film terbesar di dunia. Pasar film China pada dasarnya mengkontribusi hampir 30% pendapatan untuk semua film-film Hollywood. Tentu saja selain itu, berhubung wabah epidemi saat ini, pasar film China masih menunjukkan kontribusi terkuat untuk semua film Hollywood. Itulah sebabnya Presiden Marvel ini harus merendahkan sikapnya. Mengenai hal ini, aktris Tilda Swinton yang berperan sebagai Kui Master tidak bisa menahan untuk mengungkapkan pandangannya sendiri. Tilda mengatakan pertama-tama dia sangat berterima kasih kepada Kevin Feige ketika dia menerima undangan untuk bermain sebagai Master Kui.
dia tidak begitu mengerti naskah dan setting aslinya. Mengapa peran pria Asia harus dimainkan oleh wanita kulit putih? Walaupun harus diakui, Tilda Swinton memang memainkan peran Master Kui dengan sangat menonjol, menarik dan menawan, dan merupakan peran pendukung yang sangat cemerlang di alam semesta Marvel. Akan tetapi, Tilda Swinton juga mengatakan bahwa meskipun dia banyak dipuji oleh banyak orang untuk perannya dalam film, namun dia merasa bahwa mereka patut dikritik. Dan produser film harus berani mendengarkan saran dan pendapat publik. Tentu saja Tilda Swinton hanyalah seorang aktris, dan peran seorang aktris adalah untuk tampil baik dalam peran yang dia terima, dan dia memang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan, 打铁需要自身硬, artinya alat yang gunakan dalam proses membuat besi harus cukup keras dan lebih keras dari besi supaya dapat menempah barang besi yang diinginkan. Atau dapat juga dipahami bahwa tukang besi harus memiliki fisik yang kuat untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut. Fakta ini juga mengatakan kepada dunia perfilman kita, hanya dengan terus belajar dan meningkatkan kualitas industri film dan televisi kita sendiri, kita baru dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri atau baru bisa berdiri di tengah panggung dunia. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini untuk mendapat info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!